Hai, berjumpa lagi, dan masih mengulas alur film Bluebird Die. Kali ini kita sudah sampai di episode 9, keseruan apa lagi ini yang akan terjadi di episode ini? Tanpa panjang lebar kita ulas ceritanya ya. Sebelum kita masuk ke episode 9, di episode sebelumnya Hairin mendengar suara batuk seseorang dan ketika Hairin membalikkan badan ia melihat Kim Oh-shin yang terbatuk itu, ia menatapnya dengan tatapan tajam. Di sini Kim Oh-shin melihat Hairin yang memandanginya, tapi ia lupa siapa wanita yang ada di depannya itu. Hairin meminta tumpangan kepada Kim Oh-shin, ia beralasan akan pergi ke sekitar perusahaan tempat Kim Oh-shin bekerja. Tanpa pikir panjang Kim Oh-shin menyetujuinya dan bergegas kembali ke perusahaan. Di dalam mobil Hairin memandangi tas yang dibawa Kim Oh. Karena sebelum berangkat tadi sepertinya Kim Oh menyembunyikan sesuatu di tasnya. Dan mereka berbasa-basi membahas hal yang tidak penting seperti membahas bekerja berapa lama di perusahaan. Hairin mengirim pesan singkat ke Kak Eun dan berkata ia sedang menumpang mobil Kim Oh. Dan tiba-tiba Kim Oh mengerem mobil secara mendadak dan mengumpat seketika itu, dan tidak sengaja menggaruk lehernya, kebiasaan yang sering dia lakukan ketika hatinya merasa risau. Ia beralasan ada mobil yang tiba-tiba menyalipnya karena itu ia ngerem mendadak. Scene berpindah di kedai kopi Hyemin. Di sini Kak Eun sedang menunggu Hairin dengan tersenyum hingga membuat Hyemin penasaran apakah ia menjalin hubungan dengan Hairin. Kak Eun langsung menolaknya. Ia berkata dengan Hairin hanya berteman, hanya karena ada suatu hal yang mengharuskannya sering bertemu Hairin. Sesampainya Hairin di kafe ia langsung menyerobot es teh yang berada di depannya, dan mengambil nafas panjang. Di sini Kak Eun bertanya di chat tadi ia berkata sedang berada di mobil Kim Oh-shin. Kenapa bisa begitu? Hairin menjelaskan kebetulan bertemu Kim Oh-shin di perusahaannya karena hari ini Kim Oh-shin yang bertugas mengantarkan barang ke perusahaannya. Kak Eun langsung berbicara ke intinya. Ia bertanya apa maksud Hairin berkata bahwa Kim Oh-shin membunuh Ji Seo. Hairin menjelaskan ia mengetahui Shin Oh Kim membunuh Ji Seo karena ia bisa kembali ke masa lalu. Di masa lalu ia meletakkan kamera CCTV di ruang fotografi. Setelah Ji Seo memastikan isinya, dia mengirimkan surel dan diterima Hairin yang sekarang. Di sini ekspresi Kak Eun kelagapan karena tidak bisa mencerna omongan Hairin. Kak Eun mengulangi perkataan Hairin. Hairin menyembunyikan kamera CCTV dan setelah melihat isi Ji Seo yang mengirimkan kepadanya, tapi Ji Seo sudah meninggal 10 tahun yang lalu, bagaimana ia mengirimkannya ke Hairin sekarang? Di sini Hairin terdiam, karena ia juga menyadari semua ini sulit dipahami, tapi ia mengalami sendiri kejadiannya. Dan Kak Eun teringat saat dulu ia mendengarkan percakapan Ji Seo dan Hairin yang berkata datang dari masa depan. Saat itu ia berpikir itu tidaklah mungkin tapi ternyata memang sungguhan. Kak Eun berkata ia tahu bahwa Hairin kembali ke masa lalu untuk mencari mereka. Ia berpikir perjalanan waktu itu tidaklah mungkin, tapi beberapa hari kemudian Ji Seo benar-benar meninggal di ruang fotografi. Bagaimanapun Hairin sudah tahu pembunuh Ji Seo, dan ia harus menangkap penjahatnya dahulu agar bisa menyelamatkan Ji Seo. Untuk menangkapnya ia harus mengerti kapan ia mulai merencanakan pembunuhan itu, membawa bukti yang ditemukan sekarang dan kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan Ji Seo. Di sini Kak Eun mendukung Hairin sepenuhnya karena ia yakin Hairin bukan orang yang akan bercanda dengan hal semacam ini. Dan di sini Kak Eun berkata ada hal yang disembunyikan dari Hairin. Ini soal berkas kematian Ji Seo yang sebelumnya disembunyikannya dari Hairin. Kak Eun menyerahkan berkas kematian yang dimaksudnya kepada Hairin. Scene berganti saat berada di ruang penyimpanan barang perusahaan Hairin. Di sini Ohana mendapati bahwa barang yang dikirim oleh kurir tadi hilang satu kotak. Anehnya itu, bulan kemarin juga ia mendapati kehilangan satu kotak lagi obat jenis bius hewan Zoletil. Setelah Hairin membaca lagi berkas kematian Ji Seo, ia mendapati bahwa berkas tersebut menemukan botol kosong obat bius hewan Zelotil. Kak Eun menjelaskan kepada Hairin, Zelotil pada 10 tahun yang lalu itu mudah dibeli di pasaran. Orang yang mengkonsumsi Zelotil akan mengalami halusinasi,
di waktu yang sama telinga akan kehilangan darah dan membiru. Anehnya ini juga ditemukan di tubuh Jiseo saat mati. Setelah Hairin menggabungkan semua kejadian dan bukti, ia menyadari banyak hal yang tidak masuk akal. Tetapi tidak ada penyelidikan atas masalah ini karena pihak keluarga Jiseo menolak otopsi. Dan kasusnya dihentikan karena menganggap hanyalah bunuh diri biasa. Hairin melihat poin kelima yang berisi minuman terbuka yang ditemukan di TKP itu kemungkinan disuntikkan Zelotil. Tiba-tiba teman kantor Hairin menelponnya, mengatakan bahwa ia mendapati kekurangan 1 kotak Zelotil yang dikirim oleh kurir pagi ini. Dan seketika itu Hairin pergi ke perusahaan Kim Oh-shin untuk mencari kebenaran apakah benar Zelotil ini diambil oleh Kim Oh-shin. Sesampainya di perusahaan, Hairin mendapati mobil mengangkut barang yang digunakan Kim Oh tadi berada di garasi. Dan ia langsung mengecek dalam mobil itu, dia memfoto detail barang yang ada di dalam mobil. Hairin mendapati Zelotil berada di tas Kim Oh dan mengambilnya. Tapi ketika Hairin mencari barang bukti lagi, ia melihat Kim Oh berjalan ke arah mobil. Hairin pun bersembunyi. Ketika Kim Oh sampai di mobil, ia mendapati mobilnya berantakan dan ia langsung mengambil tasnya, dan ketika ia membukanya, Zelotilnya sudah tidak ada. Kim Oh menemukan Hairin yang sedang bersembunyi di kursi belakang dan bermaksud menikamnya, tapi ia dihalangi oleh Kak Eun. Kim Oh-shin ditangkap polisi karena dicurigai melanggar UU Administrasi Obat Antipsikotik dan dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, Kim Oh-shin diinterogasi karena mencuri obat antipsikotik yang termasuk dalam kategori narkoba. Di tengah interogasi di sini, Kim Oh-shin sadar dan teringat tentang Hairin, dan Kim Oh-shin berkata, mereka memata-mataiku bukan karena ia menggunakan narkoba tapi tertarik karena kejadian masa lalu. Scene berganti saat Hairin berdebat dengan polisi yang menginterogasi Kim Oh. Di sini ia berdebat bahwa Kim Oh-shin yang membunuh Jiseo, tapi Pak polisi ini tidak setuju dengan Hairin karena kekurangan bukti yang memberatkan Kim Oh. Seketika terdengar jeritan Kim Oh di ruang interogasi. Kim Oh berteriak Jiseo pantas mendapatkannya, karena menjadi orang yang pura-pura baik dan menutupi kebenaran. Ia merasa jijik saat mendapati Jiseo seperti itu. Di sini Kim Oh meyakinkan Pak polisi bahwa ia adalah orang yang paling penting dalam peristiwa itu. Ia menolak ketika ia dituduh membunuh Jiseo. Semua orang mengira bahwa ia yang membunuh Jiseo, tapi sebenarnya ia adalah saksi peristiwa itu. Lah kok, iya. Ternyata bukan Kim Oh ya guys ya yang membunuh Jiseo. Ia hanya saksi dan ia melihat wajah pelaku yang membunuh Jiseo. Bagaimana ia lupa akan wajah pelakunya? Ketika polisi menanyakannya kembali, Kim Oh-shin berkata orang yang membunuh Jiseo tidak lain tidak bukan adalah penjaga perpustakaan, yang tidak lain tidak bukan adalah kakak angkat Jiseo, Hye Min-hwa. Klimaksnya terbanting di sini ya guys ya. Tidak menyangkanya episode 9 pun berakhir di sini. Pastikan sudah subscribe agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih, bye-bye, sarangeo.